Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Riyadi Sriwijaya, NIM L1A1180020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian terkait ekto dan endomykorrhiza. Materi ini merupakan materi dari mata kuliah bioteknologi hutan. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah bioteknologi hutan yang diampu oleh dosen Ibu Rike Puspitasari Tamin Eshud MSI IPM. Saya merupakan mahasiswa program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, sebelum masuk pada penelitian terkait ektomykorrhiza, saya akan sedikit membahas tentang ekto dan endomykorrhiza. Ektomykorrhiza merupakan hubungan simbiosis mutualisme antara jamur atau cendawan dengan akar tanaman yang terjadi di bagian luar tanaman. Dengan kata lain, ektomykorrhiza merupakan cendawan atau jamur yang bisa kita lihat secara langsung. Sedangkan endomykorrhiza yaitu simbiosis mutualisme antara jamur atau cendawan dengan inangnya yang terjadi di dalam akar. Dikarenakan hifa dari jamur tersebut bisa menembus akar dan agak sulit dilihat secara langsung oleh mata, dan harus menggunakan alat pembesar untuk bisa melihat endomykorrhiza. Baiklah, langsung saja penelitian terkait ektomykorrhiza. Yang pertama yaitu penelitian dari Ulfa dan kawan-kawan tahun 2017, yaitu multi inang fungi ektomykorrhiza pada Dipterocarpaceae di hutan tropis. Multi inang merupakan karakter unik fungi ektomykorrhiza dalam bersosiasi, yaitu dapat berasosiasi dengan berbagai jenis inang. Di sini yaitu multi inang ektomykorrhiza bisa berasosiasi dengan jenis tanaman yang tanaman berbeda, seperti dalam satu famili Dipterocarpaceae seperti tengkawang, meranti, dan sebagainya. Dan juga bisa berasosiasi pada semai, pancang, tiang, dan pohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis fungi ektomykorrhiza yang berasosiasi dengan Dipterocarpaceae di tingkat pohon dan semai dengan menggunakan metode molekuler, serta mengetahui adanya multi inang fungi ektomykorrhiza pada kedua tingkat pertumbuhan tersebut, yaitu tingkat pohon dan semai. Kemudian prosedur penelitian bisa kita lihat pada gambar samping, yaitu salah satu bentuk contoh dalam prosedur penelitian, yaitu akan dilakukan penanaman 3 jenis semai Sorea, yaitu Sorea tetrosula, Sorea stenoptera, dan Sorea mechistopteris di bawah pohon dewasa Dipterocarpaceae. Pada gambar di samping merupakan contoh pohon dewasa, dan di sekelilingnya akan ditanami oleh berbagai jenis semai dari 3 jenis Sorea, yaitu Sorea tetrosula, Sorea stenoptera, dan Sorea mechistopteris di sekitar pohon dewasa tersebut. Kemudian menurut tips akar pohon dan semai berukuran 4 bulan merupakan bahan analisis identifikasi fungi ektomykorrhiza secara molekuler di laboratorium untuk menghasilkan identitas simbion pembentuk ektomykorrhiza. Setelah 4 bulan, maka semai tersebut akan dianalisis dan diidentifikasi fungi ektomykorrhiza yang setelah 4 bulan dilakukan penanaman terhadap semai di sekitar pohon dewasa. Didapatkanlah jenis-jenis fungi ektomykorrhiza yang berasosiasi dengan Dipterocarpaceae, yaitu pada kelas Dotidomycetes, yaitu pada ordo Sordariales, Sabacinales, Centralales, Rusulales, Agaricales, Boletales, dan Telenoporales. Jenis fungi ektomykorrhiza yang ditemukan paling banyak berasosiasi multi inang pada pohon dan semai adalah Tomentella sp dan dari ordo Teleporales.
Berdasarkan hal tersebut bisa disimpulkan bahwa Tomentella sp dari ordo Teleporales merupakan fungi ektomycorrhiza yang bisa membantu dalam pertumbuhan terhadap jenis Dipterocarpaceae. Salah satunya yaitu pada pertumbuhan Sorea untuk dilakukan penanaman di lapangan. Selanjutnya penelitian yang kedua yaitu penambahan bahan pembenah tanah untuk mempercepat kolonisasi ektomycorrhiza dan pertumbuhan damar mata kucing dari penelitian Kusuma et al. 2018. Perkembangan ektomycorrhiza dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi tanah. Pemberian bahan pembenah tanah dengan konsentrasi tertentu diharapkan dapat memperbaiki kondisi media tubuh, sehingga kemampuan akar untuk berkolonisasi ektomycorrhiza akan meningkat. Bisa dikatakan bahwa tanah merupakan salah satu unsur yang penting dalam melakukan penanaman. Untuk itu harus ada ditambah dengan bahan-bahan tertentu untuk meningkatkan mutu dari tanah tersebut, dan juga untuk membantu kolonisasi ektomycorrhiza. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi bahan pembenah tanah yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan dan percepatan proses kolonisasi ektomycorrhiza mata kucing. Prosedur penelitian yang dilakukan yaitu pertama yaitu tanpa pemberian ektomycorrhiza dan Bionatur 50. Bionatur 50 merupakan bahan pembenah tanah. Kemudian perlakuan yang kedua dengan pemberian 20 ml ektomycorrhiza, kemudian dengan pemberian 20 ml ektomycorrhiza dan Bionatur 50 sebanyak 0,1%. Kemudian dengan pemberian 20 ml ektomycorrhiza dan Bionatur 50 0,2%. Kemudian dengan pemberian 20 ml ektomycorrhiza dan Bionatur 50 0,3%. Setiap perlakuan terdiri atas 6 ulangan dan setiap unit percobaan terdiri dari 3 sampel. Berikut merupakan hasil dari perlakuan yang diberikan. Yang pertama itu pada pengaruh konsentrasi bahan pembenah tanah pada parameter pertambahan tinggi dan jumlah daun. Pada data tinggi terdapat bisa kita lihat bahwa pertumbuhan yang tertinggi pada perlakuan yang ketiga yaitu dengan 20 ml mycorrhiza ditambah dengan BN 50 sebanyak 0,1%. Dan yang paling rendah pertumbuhannya terjadi pada tanpa pemberian mycorrhiza dan BN 50 yaitu 1,85. Kemudian jumlah daun tertinggi terdapat pada perlakuan yang ketiga yaitu 20 ml mycorrhiza ditambah BN 50 0,1% dengan 7,33. Dan perlakuan yang terendah terhadap jumlah daun yaitu perlakuan yang pertama yaitu tanpa mycorrhiza dan BN 50 yaitu 6,08. Dalam data ini dapat disimpulkan bahwa penambahan yang dilakukan terhadap 20 ml mycorrhiza dan BN 50 0,1% merupakan perlakuan terbaik terhadap pertambahan tinggi dan jumlah pohon pada damar mata kucing. Kemudian pada pengaruh konsentrasi bahan pembenah tanah pada parameter berat kering tajuk dan berat kering akar. Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa berat kering tertinggi tajuk ada pada perlakuan yang ketiga juga yaitu pada 20 ml mycorrhiza ditambah BN 50 sebanyak 0,1%. Dan perlakuan yang terendah ada pada perlakuan pertama yaitu 0,54. Kemudian pada berat kering tertinggi pada perlakuan nomor 3 yaitu dengan 20 ml mycorrhiza dan BN 50 0,1%, dan juga yaitu sebanyak 0,61. Kemudian perlakuan terendahnya pada perlakuan pertama yaitu 0,36. Pada data berikut dapat kembali disimpulkan bahwa pemberian terbaik dilakukan pada perlakuan nomor 3 yaitu dengan penambahan 20 ml mycorrhiza ditambah BN 50 sebanyak 0,1% terhadap data berat kering tajuk dan berat kering akar. Kemudian
pengaruh konsentrasi bahan penahan tanah pada parameter berat karang total dan persen kolonisasi, yaitu tertinggi pada pelakuan nomor 3 yaitu dengan 1,47 dan terendah pada 0,90, dan persen kolonisasi yaitu tertinggi pada perlakuan yang keempat yaitu dengan 20 ml mikoriza dan BN50 sebanyak 0,2%, yaitu sebanyak 60,92, dan perlakuan yang terendah yaitu perlakuan yang pertama yaitu 3,01% kolonisasinya. Dan dapat disimpulkan bahwa pemberian ektomikoriza 20 ml dan bionatur sebanyak bionatur 50 dengan konsentrasi 0,1% merupakan pemberian terbaik dan dapat meningkatkan pertumbuhan damar kucing. Dan pemberian bionatur 50 dengan konsentrasi 0,1, 0,2 dan 0,3% pada media yang telah diinokulasi ektomikoriza memberikan hasil yang sama baik dalam percepatan kolonisasi ektomikoriza yang terbentuk pada sistem perakaran damar mata kucing bila dibandingkan dengan tidak dilakukannya penambahan ektomikoriza dan bionatur 50. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu pada pengaruh dosis inokulum spora Scleroderma columnare terhadap kolonisasi ektomikoriza dan pertumbuhan semai damar mata kucing. Salah satu jenis ektomikoriza yang bersimbiosis dengan Diptera carpaceae adalah Scleroderma columnare. Scleroderma columnare berpotensi meningkatkan pertumbuhan bibit tanaman kehutanan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dosis terbaik terhadap kolonisasi ektomikoriza dan pertumbuhan semai damar mata kucing. Prosedur penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan berupa dosis inokulum spora. Yang pertama yaitu P1 yaitu tanpa inokulum, yang kedua yaitu dosis 5 mili, yang perlakuan ketiga dosis 10 mili, perlakuan 4 dosis 15 mili, dan perlakuan 5 dosis 20 mili. Pada data yang telah ditampilkan dapat diketahui dosis inokulum spora Scleroderma columnare terhadap parameter penambahan tinggi dan pertambahan diameter dan jumlah semai damar mata kucing. Penambahan tinggi terbaik terdapat pada perlakuan yang 3 dengan dosis 10 mili Scleroderma columnare, dan yang terendah pada tanpa inokulum, dan diameter terbesar yaitu tanpa inokulum, sedangkan yang terendah pada perlakuan ketiga yaitu 1,21. Kemudian jumlah daun terbanyak terdapat pada perlakuan 5 dengan dosis 20 mili, dan yang daun terkecil yaitu perlakuan ke lama dan perlakuan kedua. Selanjutnya yaitu pengaruh dengan dosis inokulum Scleroderma columnare terhadap parameter berat kering pucuk, berat kering akar, dan berat kering total pada semai damar mata kucing, yaitu berat kering pucuk tertinggi terdapat pada perlakuan ketiga yaitu 1,75, dan perlakuan terendah berat kering tajuk yaitu perlakuan kedua dengan 0,85. Selanjutnya berat kering akar tertinggi pada perlakuan kedua yaitu 0,93, dan terendah pada perlakuan kelima yaitu 0,77. Kemudian berat kering total tertinggi pada perlakuan ketiga dengan 2,63. Kemudian yang terendah pada perlakuan yang pertama yaitu 1,86. Nah, selanjutnya pengaruh pemberian dosis inokulum spora Scleroderma columnare terhadap parameter panjang akar, luas daun semai, dan persen kolonisasi ektomikoriza, yaitu pada parameter panjang akar yaitu terbesar pada perlakuan yang keempat yaitu dengan 17,84, sedangkan yang terendah pada perlakuan yang pertama. Kemudian luas daun terbesar yaitu kemudian luas daun terlebar yaitu pada perlakuan ketiga yaitu dengan 301,79. Kemudian jumlah terendah yaitu pada perlakuan nomor 2 yaitu
13,98. Kemudian persen kondensasi ektomikoriza. Pada data tersebut dapat kita ketahui bahwa persen tertinggi terdapat pada perlakuan nomor 3 yaitu 76,94 dan terendah pada perlakuan pertama yaitu 7,86. Pembeli mikolom ektomikoriza pada semai damar atau kucing berpengaruh terhadap persen kondensasi ektomikoriza besar 45,81% sampai 76,94%. Pembeli ektomikoriza baik untuk persen kondensasi terdapat pada dosis 10 ml per polybag yaitu perlakuan ketiga. Selanjutnya pemberian ektomikoriza pada dosis 10 ml per polybag perlakuan nomor 3 dan 20 ml per polybag yaitu perlakuan kelima memberikan pengaruh terbaik pada parameter pertambahan tinggi, kering pucuk, dan berat kering total dan luas daun. Ini sangat jauh bila dibandingkan dengan tanpa penggunaan ektomikoriza. Selanjutnya yaitu penelitian terkait endomikoriza. Yang pertama yaitu pertumbuhan tanaman gaharu Aquilaria spp yang diinukleasi fungi mycorrhiza arbuscula FMA di bawah 3 kondisi naungan, yaitu pada Mecan Victoriana dan kawan-kawannya pada tahun 2017. Fungi mycorrhiza arbuscula atau FMA merupakan salah satu jenis endomycorrhiza. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin memperoleh informasi peran mycorrhiza dan menentukan intensitas naungan untuk penanaman gaharu, yaitu Aquilaria spp di lahan terbuka. Dapat diketahui bahwa gaharu atau Aquilaria spp merupakan tanaman semi intoleran. Maksudnya yaitu pada saat semai atau pada saat masih kecil membutuhkan naungan untuk tumbuh, sedangkan apabila sudah besar telah menjadi tiang atau pohon itu membutuhkan cahaya untuk pertumbuhannya. Penelitian ini menggunakan percobaan rancangan peta terbagi atau RPT. Peta utama terdiri dari yang perlakuan pertama tanpa naungan, perlakuan kedua dengan paranet intensitas 60%, dan perlakuan ketiga dengan naungan vegetasi. Kemudian perlakuan anak peta terdiri dari bibit tanpa mycorrhiza dan bibit dengan mycorrhiza. Dari percobaan tersebut didapatkan hasil dari diameter, jumlah helai daun, dan persentase hidup tanaman gaharu selama 12 minggu. Yaitu yang pertama itu pertumbuhan diameter tertinggi pada paranet 60%, di mana dengan 20,48, sedangkan yang terendah pada diameter 0,88 yaitu perlakuan pertama tanpa naungan. Sedangkan pada jumlah daun terbesar pada tanpa naungan dengan 11,33, sedangkan jumlah daun terkecil pada perlakuan kedua dan menggunakan paranet 60% dengan 5,50. Sedangkan persentase hidup dapat dilihat bahwa persentase hidup tanpa naungan merupakan persentase hidup terendah, sedangkan perlakuan kedua dan ketiga yaitu persentase hidup tertinggi yaitu 90. Dan kemudian pada anak peta, data dari diameter dan jumlah daun dengan menggunakan mycorrhiza lebih tinggi daripada data dengan tanpa mycorrhiza. Tetapi persentase hidup dengan perlakuan tanpa mycorrhiza merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan pemberian mycorrhiza. Pada grafik samping merupakan grafik rata-rata pertambahan tinggi pada tanaman gaharu. Garis abu-abu tersebut merupakan pertambahan tinggi tanaman gaharu dengan menggunakan mycorrhiza. Sedangkan garis hitam merupakan pertambahan tinggi tanpa mycorrhiza. Dapat dilihat bahwa pertambahan tinggi dengan menggunakan mycorrhiza sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan pertambahan tinggi dengan tanpa menggunakan mycorrhiza. Bahkan penelitian yang dilakukan berperoleh kesimpulan bahwa perlakuan mycorrhiza tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman gaharu. Kemudian jenis naungan yang memberikan pengaruh terbaik sangat nyata yaitu pada perlakuan kedua yaitu dengan jenis paranet 60% dan naungan bervegetasi.
Interaksi tanaman bermikoriza di bawah tanaman tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman. Selanjutnya yang kedua yaitu asosiasi fungi mikoriza arbuscula atau SMA pada tanaman garu Armillaria spp di Desa Laman Satong, Kabupaten Ketapang. Merupakan penelitian dari Huda et al. 2015. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui asosiasi dari genus fungi mikoriza arbuscula SMA pada tanaman gaharu di Desa Laman Satong, Kabupaten Ketapang, yaitu dengan cara mengumpulkan data jumlah spora di daerah horizontal tanaman gaharu. Yang kedua yaitu mengetahui jenis SMA yang berasosiasi dengan tanaman gaharu tersebut, kemudian mengamati tingkat infeksi SMA pada akar tanaman gaharu. Sampel tanah yang diambil merupakan sampel tanah yang berada di sekitar tanaman gaharu. Kemudian isolasi spora fungi mikoriza arbuscula SMA. Isolasi terhadap spora fungi bisa dilakukan dengan pengambilan di sekitar akar, kemudian sampel tersebut disimpan dan dibawa ke laboratorium. Kemudian pengamatan infeksi akar, pertama itu dengan pewarnaan akar. Pewarnaan akar bisa dilakukan dengan cara kimiawi, dengan perendaman dengan cairan kimia seperti HCl, KOH dan sebagainya. Kemudian penentuan infeksi akar, bisa dilakukan dengan pengambilan sampel pada akar, kemudian diteliti apakah akar tersebut terinfeksi oleh SMA. Persen infeksi akar bisa dicari dengan rumus jumlah sampel akar terinfeksi dibagi dengan jumlah seluruh sampel yang diamati dikali 100%. Pada data berikut dapat diketahui bahwa jumlah spora terbanyak yaitu pada pohon nomor 6 yang umur pohon telah mencapai umur 5 tahun, yaitu dengan pada saringan 125 yaitu 2138, dan terendahnya pada pohon nomor 4 yaitu dengan umur 3 tahun yaitu 886. Kemudian pada saringan 63 tertingginya pada nomor pohon pertama yaitu pada umur 1 tahun yaitu 3380, dan paling rendah pada pohon nomor kedua yaitu yang umurnya 1 tahun juga yaitu 1560. Kemudian jumlah fungi mikoriza arbuscula SMA per 100 gram tanah genus Glomulus dan gigaspora. Dapat dilihat dari data tersebut terbanyak pada genus Glomulus yaitu sampai mencapai 4 spesies genus Glomulus, sedangkan genus gigaspora 1 spesies dengan sebar dari umur yang berbeda. Dari jumlah keseluruhan dapat dilihat bahwa pada pohon nomor spora yang didapat tertinggi yaitu 4.705, sedangkan yang terendah pada pohon tahun pertama nomor 2 yaitu 2.607. Pada gambar berikut merupakan spora yang terdapat pada tanaman gaharu. Gambar A merupakan Glomulus spesies 1, yang B merupakan gigaspora spesies 1 membentuk yang agak biru kehitam-hitaman. Kemudian C merupakan Glomulus spesies kedua dengan warnanya yang agak ungu, dan D merupakan Glomulus spesies 3 dengan berbentuk lonjong dan warna kekuningan, dan E merupakan Glomulus spesies 4. Karakteristiknya yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut. Kemudian grafik jumlah spora SMA per 100 gram tanah, yaitu dapat dilihat bahwa Glomulus spesies 2 merupakan yang tertinggi terhadap jumlah spora per 100 gram tanah, kemudian yang terendah pada gigaspora spesies pertama. Kemudian hasil pengamatan infeksi akar tanaman gaharu dapat dilihat di sini, dan keterangannya terhadap infeksi akar apakah sedang, tinggi ataupun rendah.
Kemudian ini merupakan bentuk dari infeksi FMA pada akar gaharu. Dapat dilihat hifa yang terbentuk berwarna kebiruan dan biru kehitaman. Ini merupakan grafik tingkat infeksi akar pada pohon gaharu. Yaitu bisa dilihat bahwa pada umur 1 tahun infeksi akar pada pohon gaharu sangat tinggi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa adanya spora di rhizosphere dan ditemukan infeksi pada akar yang menunjukkan bahwa tanaman gaharu yang ditanam di Desa Laman Satong, Kabupaten Ketapang berasosiasi dengan fungi mycorrhiza arbuscula. Pengamatan spora berdasarkan sampel tanah yang telah diambil di rhizosphere tanaman gaharu. Temukan rata-rata jumlah spora yaitu 340 spora per 100 gram tanah. 3 spora spesies 1, 1238 spora glomulus spesies 1, 1334 glomulus spesies 2, 459 glomulus spesies 3, dan 442 glomulus spesies 4. Tingkat infeksi FMA pada akar gaharu berada pada tingkat rendah sampai tinggi terhadap pohon umur 1 sampai 3 tahun. Sedangkan umur 5 tahun tingkat infeksinya FMA rendah. Hal ini bisa terjadi karena pada umur di bawah 5 tahun atau pada umur yang rendah itu membutuhkan lebih banyak tingkat mutualisme terhadap jamur endomycorrhiza untuk pertumbuhan. Sedangkan pada umur di atas 5 tahun atau sudah dewasa itu mutualisme terhadap jamur atau cendawan endomycorrhiza itu lebih sedikit dibandingkan pada umur yang masih rendah. Dikarenakan tanaman pada umur 5 tahun ke atas atau sudah agak dewasa telah memiliki kemampuan untuk bertumbuh dan bertahan hidup dengan sendirinya. Dan selanjutnya yaitu penelitian endomycorrhiza yang ketiga, yaitu status fungi mycorrhiza arbuscula FMA pada rhizosphere Jernang Diamonora obstinaco Bloom di Jambi, yaitu dilakukan oleh Purwati et al. 2019. Dilakukan penelitian mengenai status dan karakteristik jenis FMA dari rhizosphere Jernang yang merupakan langkah awal dalam pemanfaatan potensi FMA unggul lokal untuk meningkatkan pertumbuhan Jernang di Jambi. Dapat diketahui, Jernang merupakan salah satu komoditi HHBK yang dapat dimanfaatkan terutama pada daerah Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keanekaragaman jenis FMA pada rhizosphere Jernang di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Metode penelitian itu contoh tanah diambil dari rhizosphere Jernang sebanyak 500 gram pada setiap batang. Tanah diambil dari 4 sisi berbeda pada zona perakaran area rhizosphere menggunakan bor. Pengambilan sampel tanah dilakukan secara komposit pada kedalaman 0 sampai 20 cm dan 20 sampai 40 cm dari permukaan tanah. Kemudian tanah hasil komposit dimasukkan dalam kantong plastik dan diberi label. Untuk selanjutnya akan diteliti di laboratorium. Kemudian besar kecil presentasi kolonisasi dapat digolongkan berdasarkan standar kolonisasi, yaitu pertama tidak terkoloni, yaitu nilai kolonisasinya 0%. Rendah, nilai kolonisasinya di bawah 10%. Nah, sedang nilai kolonisasinya 10 sampai 20%. Dan tinggi, nilai kolonisasinya di atas 30%. Berikut merupakan hasil dari yang didapat di lapangan, yaitu rata-rata jumlah spora per 20 gram, yaitu pada kedalaman 0 sampai 20 cm. Jumlah spora yang didapatkan sangat banyak, berkisar 209,46. Sedangkan pada kedalaman 20 sampai 40 spora yang didapatkan lebih sedikit, yaitu 106,39. Nah, sedangkan pada persen kolonisasi akar, yaitu pada kedalaman 0 sampai 20 didapatkan 39,25. Sedangkan pada kedalaman 20 sampai 40 lebih banyak terdapat kolonisasi pada akar, yaitu sebanyak 64,25. Ini merupakan bentuk dari FMA yang ada pada sekitar Jernang, yaitu bentuk hifanya
Pada gambar A seperti ini, dan yang B itu vesicula, dan yang C itu ini limfa internal. Yang selanjutnya yaitu merupakan kelimpahan relatif. Kelimpahan relatif spora FMA pada reservoir Jernang asal Jambi. Paling banyak pada glomulus, diikuti acaul dan scut dan gigaspora. Dari kelimpahan relatif dapat diketahui bahwa jenis glomulus merupakan kelimpahan relatif tertinggi, acaulus spora dan scuteolus spora, dan selanjutnya gigaspora sangat sedikit. Kemudian frekuensi relatif pada reservoir Jernang asal Jambi yaitu paling banyak itu glomulus, diikuti acaulus spora dan scuteolus spora, kemudian gigaspora. Karena kan keragaman dari dua kedalaman reservoir pada rotan Jernang asal Desa Lamban Sigatal, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi menunjukkan 106,39 sampai 209,46 spora per 20 gram tanah. Presentasi kondensasi akar 39,25% sampai 64,25%. Keragaman tipe spora terdiri dari 48 tipe spora FMA yang terdiri dari 31 tipe glomus, 9 tipe acaulospora, dan 7 tipe scuteolospora, dan 1 tipe gigaspora. Glomus merupakan genus paling mendominasi pada kedua kedalaman tanah di lokasi penelitian dengan nilai frekuensi relatif kelimpahan relatif glomulus di kedua kedalaman sebesar 100%. Frekuensi relatif pada glomulus juga mendominasi pada kedalaman 0 sampai 20 cm sebesar 92,27%, dan tanah pada kedalaman 20 sampai 40 cm sebesar 95,05%. Jadi dapat disimpulkan bahwa glomus merupakan spesies dari FMA yang membantu pertumbuhan dari Jernang. Dan untuk misalkan ada budidaya terhadap tanaman Jernang, bisa dilakukan dengan penambahan FMA tipe glomulus terhadap tanaman Jernang tersebut agar memperbaiki pertumbuhannya. Berikut merupakan daftar pustaka dari penelitian yang saya ambil untuk presentasi ini. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.